Ciri-ciri yang pertama, yatlu alaikum ayatina. Seorang ulama yang menjadi warasatul anbiya, ciri-ciri pertama adalah yatlu alaikum ayatina. Mereka membaca atau mengajar kita untuk bisa memahami ayat-ayat kami, ayat-ayat kaumnya. Kita melihat alam semesta ini, ditanya Allah di mana, masih bingung. Padahal alam semesta jelas nyata, kok masih bingung nyari oh di mana, di langit. Nah, ini berarti belum bisa membaca ayat-ayat. Nah, seorang mursyid pasti akan membimbing ilmu tauhid, terutama tauhid ahli kasfi, supaya muridnya bisa membaca ayat-ayat yang ada di alam semesta ini dengan memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ciri-ciri kalau ada guru mursyid kok kriteria ilmiah begini masuk. Yatlu alaikum ayatina. Kita dikenalkan untuk memahami alam semesta atau yang disebut dengan alam kabir, makrokosmos, atau diri kita disebut sebagai alam sohir, mikrokosmos, sehingga akhirnya kita mengetahui siapa diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Akhirnya kenal Tuhannya. Oh ini toh. Kalau sudah tahu ya sudah diri, ya dinikmati, dirasakan. Nggak usah dibuat status di Facebook, nanti muncul masalah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini ciri-ciri yang pertama. Wa yuzakkikum, ciri yang kedua, seorang guru sebagai warasatul anbiya yang mengajarkan tentang tazkiyatun nufus, pentingnya menyucikan jiwa seorang murid. Sebab seorang murid itu ya pasti ya antara nafsu ammarah lawamah ya, ini pasti dia itu dalam genggaman ya. Menurut Imam Ghazali kan ada 4 nafsu, ammarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah. PR kita itu 2, amarah dan lawamah. Ya, soal ilmu sudah dijelaskan oleh Abu Bakar. Nah, dengan hormat, tujuannya apa? Tujuannya supaya nafsu-nafsu yang dominan di dalam diri kita ini bisa terurai. Ya. Maka pasca sunnah, ya istiqomahkan dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Daud. Supaya apa? Supaya ada kontrol mingguan, ada kontrol harian. Jangan sampai lepas surut terus kembali ke asap, nanti nunggu surut lagi baru puasa lagi. Ya, artinya ibarat baju ya udah bersih terus dibuat main di kotoran, terus nunggu nanti waktunya surut lagi. Kalau bisa kita jaga, karena Nabi ya memberikan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Daud, ini tidak ada yang tujuannya adalah untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi, supaya amarahnya itu enggak galak-galak banget, gitu. Supaya bisa ditundukkan. Ya. Jadi ciri-ciri ulama warasatul anbiya mengajarkan tazkiyatun nufus. Makanya tadi disakiti ya jangan balas. Kalau jiwanya sudah bersih, disakiti kayak apapun nggak ada dendam. Mereka yang kemarin mencaci maki kemudian datang kepada Rasul, ya diterima. Orang yang kemarin menolak, orang kemarin yang datang ke Buya minta maaf, dimaafi. Gimana enggak segoronya artinya orang yang sudah mengenal Allah. Tidak ada dendam sedikit pun. Yang ada adalah kasih sayang, cinta. Kemudian selanjutnya ya.
Setelah wa yuzakkikum, kemudian berikutnya adalah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang memiliki referensi yang otoritatif, ya Quran, hadis. Ya. Terus kitab kuning gimana? Kitab kuning itu penjabaran dari persoalan-persoalan yang ada di Al-Quran. Itu namanya kitab. Lahirlah berbagai macam kitab. Jadi jangan sampai ngapain belajar kitab, langsung aja ke Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya ismani. Sedangkan persoalan-persoalan teknis di lapangan itu terkadang perlu istihad seorang mujtahid. Maka para ulama-ulama yang levelnya sudah mujtahid ngarang kitab. Tujuannya apa? Membantu orang-orang awam yang tidak mampu mengakses ke sumber primer Quran hadis, tapi dibantu dengan kitab ini. Lahirlah kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf. Jadi kita nanti kalau dikatain ngapain belajar kitab kuning, itu ini kitab bid'ah. Bid'ah nggak apa-apa, yang penting saya menikmati. Bisa begitu aja. Ya. Jadi yang pertama Alkitab, referensinya Quran. Tidak mungkin seorang muslim mengajarkan yang keluar dari Quran hadis. Tidak mungkin. Kemudian wal hikmah. Hikmah ini maknanya bukan berarti ilmu kejadukan. Jadi nggak ada murid yang ngajar kejadukan, nggak ada. Kecuali yang memang spesial orang-orang yang ahli jaduk itu ada kesaktian. Tapi kalau al-hikmah yang dimaksud di Al-Quran ini maknanya adalah ma'arif robani, yaitu mengajarkan tentang ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini al-hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan seorang mursyid juga memberikan pengajaran ilmu-ilmu yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Contoh, sebelum datang ke mursyid, sholat belum bisa, wudhu belum bisa, ya kan? Akhirnya dibimbing, akhirnya menjadi bisa. Terus setelah itu fadkuruni, setelah paham semua ilmu, fadkuruni, berzikirlah, ingatlah aku. Jadi puncak dari pengajaran tadi, fadkuruni, ingatlah aku. Kita diajarkan oleh mursyid kita supaya zikir. Ya, zikir nafi isbat itu sebagai proses latihan. Sebab tanpa latihan ujuk-ujuk terus bisa zikir secara istiqomah nggak mungkin. Ya, kita ibarat ini mesin diesel ya. Diesel itu untuk bisa hidup kan dipacu dulu. Begitu juga kita. Zikir dengan tasbih nggak apa-apa. Ini untuk memacu supaya ini bergerak, ini juga ikut zikir. Jangan ininya bergerak, ininya kemana. Jadi ini untuk mancing aja. Kamu zikir masih pakai tasbih awam banget, ya nggak apa-apa. Karena saya masih latihan. Tapi kalau levelnya sudah mutawasid, mutahi, zikirnya sudah tidak pakai zikir. Zikirnya sudah ain zikri. Nah ini levelnya sudah beda. Bagi orang-orang yang sudah istiqomah melalui tahapan-tahapan di dalam riyadhah mujahadah. Kalau kita sudah istiqomah zikir, fadkuruni, Allah menjawab, akurkum, aku juga mengingat. Apa tidak luar biasa kalau kita seorang hamba yang hina kemudian diingat oleh Allah. Ya, inilah keutamaan orang yang ahli zikir. Kemudian fashkuru, bersyukurlah kalian. Karena dengan bimbingan mursyid yang kamil, kita datang dari awal, ya dari nol, diajarin zikir, diajarin riyadhah mujahadah, diajarin zikir yang istiqomah sampai akhirnya memperoleh pengalaman-pengalaman rohani, memperoleh
ma'arifur robbaniyah, ya, dan kita memperoleh ketenangan batin. Nggak punya duit, kalau ahli zikir insya Allah batinnya tenang, tidak sampai kemenusu. Efek orang zikir itu ya, pede banget dengan Allah karena sudah ada nur ilahiyah. Maka fashkuru, bersyukur kepada wala takfurun, ya, jangan sampai sudah didatangkan seorang mursyid yang di hadapan kita abaikan, kita tidak pedulikan, kita jauhi. Naudzubillah, ini wala takfurun, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang kufur. Ya, ini ya perintah